ثم الفائز بجائزة محمد الساجي الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ 5 أحزاب السيد فرحان محمد فضلان من جمهورية إندونيسيا. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dalam video kali ini ada yang berbeda dari yang lainnya karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Setidaknya di tengah berita tentang korban jiwa yang meninggal akibat Pertandingan sepak bola. iya, ketidakpuasan para supporter sepak bola ya antara Arema dan Persebaya, dan di mana berita ini langsung menyebar ke Maroko sehingga ada beberapa orang Maroko yang bertanya-tanya kepada kita apa yang sebetulnya terjadi sehingga menimbulkan banyak sekali korban hingga ratusan. Tapi alhamdulillah hari ini setidaknya berita tersebut ditutupi dengan kabar gembira, ya, sebuah kabar yang bisa membawa dan mengharumkan nama Indonesia di Maroko dan di negara-negara lainnya, yaitu berita tentang berhasilnya salah satu orang Indonesia yang berhasil mempertahankan juara musabaqah tilawatil Quran di Maroko dengan juara 1. Wah, luar biasa. Ini 46 negara ya sudah. 46 negara, 60 peserta. Wih, 40 46 negara, 60 peserta. Ini khusus tilawahnya doang. khusus tilawahnya saja. Nah, teman-teman pastinya penasaran. Jadi ini kebetulan bintang tamu kita hari ini itu adalah sosok yang telah berhasil mengharumkan nama Indonesia. Aduh. Selamat datang Mas. Selamat datang Ustaz Taqiyuddin, Ustaz Kusnedi. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita perlu bertanya-tanya dulu ya, sekilas tentang biografinya dan perjalanannya hingga sampai ke negeri terbenamnya matahari, yaitu negeri Maroko atau Maghribi, yang kebetulan selama di Maroko juga didampingi oleh Al Ustadz Taqiyuddin. Ya, ini sedikit iklan buat teman-teman yang barangkali Masih jomblo ya, pengen mencari menantu yang soleh. Lebih soleh beliau. Ini calon menantu idaman mertua ya. Oke Pak Ustadz, mungkin pertama biar teman-teman juga tahu nama lengkapnya antum sebetulnya siapa dan riwayat pendidikan antum dimulai dari mana, mungkin bisa diceritakan sekilas. Nah, khususnya belajar tilawah ini kan Ya. barangkali dari peserta ini mau bisa belajar. Barangkali nanti di rumah ada yang pengen langsung belajar sama beliau kan. Insya Allah. Silakan tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Saya Al-Fakir, bernama Farhan Muhammadi. Kemudian saya lahir di Medan 3 Januari 1998. Alhamdulillah saya memiliki keluarga Qurani lah. Karena ayah saya juga seorang qori juga. Oh, Masya Allah. Seorang qori juga. Siapa namanya? Namanya Ustadz Fadlan Zainuddin. Ibu saya namanya Mahmudah. Kami semua berkeluarga itu 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Dan alhamdulillah 6-6-nya bisa qori. Wah, luar biasa nih kan. Alhamdulillah. Ini harapan kita semua nih. Mungkin ini berkah doa dari kedua orang tua. Kemudian saya ini belajar Quran itu dimulai dari sejak kecil. Di ayah saya di masa-masa era emasnya itu adalah seorang qori yang masyhur di Indonesia, terutama di Medan. Kemudian saya mula-mula belajar qori itu adalah belajar mendengar. Dibawa oleh ayah saya acara haflah Quran di satu tempat, kemudian di tempat yang lain. Jadi mungkin golden age-nya saya lah kan, karena anak-anak itu kan usia 5 tahun ke bawah itu kan sedang apalah memori-memori pendengarannya itu sampailah gitu. Alhamdulillah berangkat dari situ, kemudian juga talaqi langsung kepada ayah dan ibu. Kalau tahsinnya bermula dari ibu. Setelah lancar mengaji, barulah belajar dengan nagham, kemudian belajar qiraat dengan ayah saya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa nih kan. Ternyata riwayat pendidikannya itu dimulai dari keluarga beliau sendiri ya, dari ayah, ibu.
Jadi ayah dulu memang seorang qori ya, seorang qari. pernah menjuari juga. Ayah saya itu menjuarai kejuaraan dunia ketika tahun 94 di Thailand dan 2003 di Iran. Di Iran. Dan sekarang aktivitas ayah antum? Sekarang mengajar di pondok. Mengajar di pondok. Alhamdulillah ada pondok di Medan. Pondok khusus Quran atau Khusus tahfidz, tilawah dan qiraat. Oh. Ini buat teman-teman yang barangkali ya mencari Insyaallah. tempat untuk belajar qiraah, kemudian tilawah dan ingin perdalam bacaan Al-Qur'annya, bisa langsung datang ke pondok beliau. Nama pondoknya apa, Ustaz? Namanya Fadlul Qurra. Fadlul Qurra di Medan. Di Medan. Khususnya di Medan itu harus berkunjung. Ini kebetulan Pak Dubesnya juga sekarang ini dari Medan. Orang Medan. Sudah ketemu dengan Pak Dubes? Alhamdulillah kemarin saya juga mengikuti acara resepsi diplomasi Oh. di Dubes RI di Rabat. Alhamdulillah dihadiri para dubes-dubes seluruh dunia. Alhamdulillah. Jangan-jangan disuruh ngaji juga di sini? Iya, disuruh ngaji. Disuruh ngaji ya, ala kadarnya lah. Gimana nih respon dan kesan Pak Dubes setelah mendengar antum juara 1? Mungkin beliau bangga lah, Iya. ada orang Indonesia yang mengharumkan nama negaranya di Republik Maroko. Kemudian dia antusias. Alhamdulillah, mungkin inilah berkahnya kiai-kiai di Indonesia, bisa santri-santri daripada Indonesia bisa menjuarai kejuaraan dunia. Ya pastinya Pak Dubes seneng lah, bangga banget Alhamdulillah. karena ada apa namanya anak muda Indonesia yang berhasil mengharumkan ya nama Indonesia di Maroko dan di kancah internasional. Karena sempat sebetulnya ini kan acara musabaqah ini kan diadakan setiap tahun biasanya. Cuma kemarin karena Covid jadi tertunda kan ya. Iya. Berapa tahun kira-kira kan kemarin? 3 tahun bro. Dua tahun lah ya, 2 tahun. Dan alhamdulillah sekarang Indonesia juara lagi. Dan kabarnya nanti yang akan menyerahkan hadiah langsung penghargaannya itu raja langsung. Iya. Kita tanya langsung nih, kapan ya raja akan menyerahkan hadiah langsung? Jadi kita juga menunggu kabar dari raja, katanya mungkin raja bisa berpindah-pindah tempat. Akan tetapi hari hanya itu tanggal 8 Oktober Sa. 8 Oktober. Malam minggu berarti ya. Malam minggu. Lokasinya ini kita nggak tahu di mana. Entah di Rabat kah atau di Casablanca, tergantung mungkin pihak kerajaan lah mau Tapi menggelarkan. pemberian penghargaan tersebut di Istana Raja berarti. Istana Raja. Sa. Istana Raja. Sangat spesial ini para pemirsa ini. Alhamdulillah. luar Berkah biasa. Quran. Tidak semuanya bisa bertemu dengan raja di sini. Apalagi di Ini Istana Raja. di Barokatil Quran Kang ya. Berkah Quran semua. Ini nggak sembarangan orang bisa bertemu dengan raja ya. Bahkan setingkat menteri-menteri di sini dan orang-orang penting di sini atau tamu-tamu kenegaraan dari Indonesia atau dari negara manapun yang datang ke sini tuh nggak semuanya bisa langsung ketemu raja. Tapi beliau masya Allah Barokatil Quran bisa mengharumkan nama Indonesia dan bisa langsung bertemu raja. Luar Mari biasa. kita seruput kopinya Ustaz. Woi, tafadhol. Alhamdulillah. Iklan dulu nih. Iklannya seperti biasa. Ini buat teman-teman namanya nus-nus. Nusno. Iya, nus-nus. Nus itu setengah. Setengah ya. Iya, jadi setengah kopi, setengah susu. Bismillah. Ternyata kopi Maroko tidak kalah dengan kopi Aceh. Oh ya, kopi Aceh apa yang terkenal? Gayo lah. Gayo. Gayo Aceh. Oh iya, Gayo ya. Dulu ada juga kawan dari Aceh. Kalau kesini pasti bawa kopi Gayo. Pembekalan Ustaz. Iya. Oh ya, kok tadi yang mengikuti lomba itu berapa negara? Yang mengikuti lomba itu 42 negara. 42 negara. 60 peserta. 60 peserta. Kita diutus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengikuti acara di Maroko. Berangkat tanggal Berangkat kemarin tanggal 25 September. 25 September. 25 September. Gelaran acaranya hanya 3 hari ya, Ustaz. Iya. Terus rencana awal gimana? Sudah ada tiket kembali atau Semula saya baliknya hari ini, Hari Minggu ini? hari Minggu tanggal 2 Oktober ini. Kemudian karena dikasih amanah kejuaraan alhamdulillah ya. oleh panitia, tiket saya di-reschedule. Oh, Minggu yang akan Karena datang. pemberiannya itu Harus raja ini. jadi karena menunggu pemberian hadiah, jadi tiketnya di reschedule. Reschedule. merangkap Maulid Nabi berarti itu ya. Merangkap Maulid Nabi. Oh iya, ini Ini bertepatan penyerahan, dengan iya. Maulid Nabi ya. Bertepatan. Kalau boleh tahu nih, selama
kedatangan dari Indonesia ke Maroko itu dari segi fasilitas siapa yang nanggung? Kalau di Indonesia kita sudah dibekali oleh pihak Kementerian Agama. Dari segi mungkin keadaan di sini bagaimana, kemudian difasilitasi, diongkosin, mungkin dijajanin lah, istilahnya orang Indonesia, dikasih uang saku lah, dilepas. Kemudian dari Indonesia saya dengan teman saya ya, namanya Gus Haji Muhammad Rifat, dia peserta tafsir dan tahfidz. Jadi berdua berangkat dari Indonesia, kemudian transit di Doha, Qatar. Setelah dari Doha baru ke Maroko. Dan itu perjalanan yang lumayan panjang, saya berangkat maghrib sampai sini tengah malam. Tengah malam. Iya. Tengah malamnya waktu keesokan harinya. Hampir 1 hari berarti ya. Hampir, kalau total itu saya perjalanan 22 jam dengan transitnya. Ini tanpa sadar ini mungkin berkat doa antum juga nih. Gimana? Mungkin dalam doa kan kita sering menyebutkan ini minal masyriq ilal maghrib. Oh iya. Ini perjalanan Salah terjauh ya. satunya. Ini salah satu juga mungkin berkah Quran ya, bisa mendapatkan kesempatan melakukan perjalanan ya. Minal masyriq ilal maghrib. Ini perjalanan yang cukup jauh nih. Makanya Maroko juga dikenal dengan negeri terbenamnya matahari karena berada di ujung barat dunia Islam ya. Jadi di sini kalau kita komunikasi dengan keluarga di Indonesia itu selisihnya sekarang 6 jam. 6 jam benar. Luar biasa. Jadi kadang di sini sekarang ya, misal sekarang jam 3 siang, berarti di Indonesia jam 9. Jam 9. Ini sepertinya masih jam Indonesia. Masih jam Indonesia. Oke. Mungkin gini Pak Ustadz. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan buat teman-teman baik yang ingin istilahnya memiliki hijrah untuk belajar Al-Quran atau yang sedang belajar Al-Quran supaya mereka tetap semangat dan istilahnya bisa menambah semangat mereka untuk tetap menghafal atau belajar Al-Quran. Mungkin motivasi dari saya ya, dimanapun bumi berpijak pasti di situ ada bendera-bendera Quran gitu. Jadi sekalipun kita tinggal di Eropa pasti di sana orang membutuhkan Quran. Artinya tetaplah istiqomah dalam belajar, kemudian menghafal mungkin belajar qiraat. Ya artinya jangan takut akan dunia ini yang serba teknologi mungkin. Teknologi akan tetapi ini Quran ini ketinggalan zaman segala macam. Quran inilah sebenarnya yang memajukan dunia ini. Saya jadi teringat bagaimana sejarah masuknya Islam di Andalusia. Di Andalusia secara ilmu pengetahuan itu bisa maju di saat orang-orang Islam yang berada atau tinggal di sana itu benar-benar membaca, kemudian mempraktekkan isi dari Al-Quran tersebut, sehingga lahirlah beberapa ilmu seperti kedokteran, kemudian ilmu filsafat, kemudian ilmu teknologi sekalipun seperti Ibnu Firnas yang dia mencoba untuk terbang, tapi dengan cara mereka ya, dengan cara dia dulu, karena kalau kita baca sejarah itu kan orang yang menemukan pesawat terbang itu kan memang dari orang Eropa gitu ya. Tapi sebetulnya yang pertama kali mencoba untuk melakukan percobaan tersebut itu kan orang Islam, Ibnu Firnas. Dan banyak lagi ulama-ulama lainnya yang kemudian lahir di Andalusia. Dan memang betul dimanapun bumi berpijak itu kita harus tetap berpegang teguh pada Al-Quran. Karena di saat orang-orang Islam di Andalusia mereka berjaya kemudian meninggalkan Al-Quran dan ajarannya, akhirnya kejayaan Islam di Andalusia mulai menurun. Tapi ada ini, saya pengen bertanya, sebelumnya itu juara-juara di negara mana Pak? Gitu? Oh, mungkin ini sekarang di Maroko juara pertama ini ya. Sebelumnya mungkin di juara mana? Jadi di Maroko ini kali perdana saya lah. Mendapatkan gelar juara internasional di luar negeri. Di luar negeri. Sebelumnya hanya sebatas haflah, pernah di Bangladesh, di Singapura, di Malaysia. Itu juara pertama tuh.
Pertama Iya, kali nih, Kang. Istri pertama, yang di negara lain hanya haflah, sebatas haflah lah, tabligh akbar begitu. Dan ternyata ya di tingkat nasional, provinsi, kota, alhamdulillah. Juara pertama itu pernah. Jadi saya ini diutus, Hmm. jadi masing-masing MTQ internasional yang sudah direkomendasikan oleh Kemenak itu adalah peserta-peserta yang sudah juara nasional, tingkat nasional. di tingkat nasional. Jadi layak untuk keluar negeri. Layak untuk keluar negeri. Oh, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan gitu. Minimal berapa kali istilahnya juara atau gitu. Yang penting sekali juaranya bisa. Oh, bisa. Seperti saya tahun 2013 juara 3 tahfiz 5 juz di Medan kebetulan. Dapat juara 3. Kemudian saya menunggu 2019, 2020, 2001, 2004 tahun saya menunggu untuk bisa ikut di kancah internasional. Artinya ya bersabar dulu lah. Iya. Timing Allah tuh pasti tepat. Ah, Kebetulan sekarang juara pertama. Kebetulan. luar biasa ya. Pertama kalinya mengikuti tingkat internasional dan langsung juara 1. Berkah doa-doa guru dan orang tua. Mabruk alf mabruk, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi masya Allah teman-teman semuanya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya dari perjalanan beliau. Gimana bagaimana apa namanya dari mulai kecil ternyata beliau sudah memang hidup di keluarga Lingkungan Al-Quran. Qurani gitu ya. Jadi Quran itu benar-benar tertanam betul sejak kecil di dalam hati beliau sehingga sampai sekarang terus dipertahankan dan terus dimurojaah. Dan menariknya ini baru pertama kalinya untuk lomba internasional ya, langsung juara 1. Dan alhamdulillah ini bisa membawa harum nama Indonesia. Dan insya Allah nanti tanggal 8 ya Tanggal 8 diagendakan oleh pemerintah Maroko, oleh panitia. Tanggal 8 beliau akan menerima hadiah langsung yang diberikan oleh Raja Muhammad VI. Iya. Nah nanti misalnya nanti saya sisipkan juga video penyerahan hadiahnya karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Raja, Ustaz. Antum luar biasa ini. keberkahan. Semuanya Keberkahan. di barakatul Quran. Saya jadi ingat Pak Yai Aksin. Memang beliau kalau cerita tentang Quran luar biasa juga ya. Jadi memang beliau juga merasakan betul gitu ya. Ketika orang benar-benar membaca, menghafal, mendalami Al-Quran lillahi ta'ala, itu untuk masalah dunia itu akan ikut dengan sendirinya. Yang penting luruskan niatnya. Ya, kurang lebih sama dengan yang Pak Ustadz sampaikan tadi ya. Yang penting jaga niatnya agar tetap semuanya itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Kang yang mau disampaikan? Karena harumnya di mata manusia ini paling hanya setahun 2 tahun. Nah, betul. Tapi setelah itu kan Sudah. belum tentu kita harum di mata Allah. Masya Allah, betul sekali. Jadi Kalau beliau Kang ini namanya udah harum di Maroko. Oh. Semua orang Maroko kenal sama beliau. Ini ngomong udah jalan kemana aja nih? alhamdulillah pasti kerabat. Tapi Kerabat. insya Allah saya mau ke Marrakesh. Marrakesh. Bertemu mungkin ziarah di Ziarah. makamnya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Oke. Mungkin besok mungkin bisa ziarah juga ke makam Syekh At-Tijani. Jadi di sini mungkin banyak sekali makam wali-wali Allah. Iya betul. Terutama di Marrakesh di sana ada wali 7 ya. Kalau di Indonesia ada wali 9, di Maroko ada wali 7, di antaranya tadi Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian di Fes itu ada Syekh Ahmad Tijani, beliau pendiri Tarekat Tijaniyah. Oke teman-teman semuanya, karena Pak Ustadz ini sebentar lagi akan melakukan perjalanan menuju ke kota Marrakesh. Mungkin misalnya nanti kita akan sambung lagi ya. Mungkin bertepatan di kota Rabat, di mana ketika beliau akan menerima penghargaan langsung dari Raja Muhammad VI Maroko. Pak Ustadz terima kasih atas waktunya. Makasih, Ustaz. Makasih. Masya Allah. Ini pendamping Beliau ini orang hebat sebenarnya. Cuman karena kebutuhan konten, jadi sedikit merendah lah. Saya ini khodam di sini ya. Masya Saya senang Allah. bertemu dengan orang-orang baru. Kita bisa saling sharing dan bisa saling mengambil pelajaran karena setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing. ثم الفائز بجائزة محمد الساجي الدولية في تجويد القرآن الكريم مع حفظ 5 أحزاب السيد فرحان محمدي فضلان من جمهورية أندونيسيا.
Saya mohon Pak Ustadz kesediaannya untuk membacakan ayat favorit antum nih, biar teman-teman juga bisa mendengarkan bagaimana kemerduan suara antum. Hanya mungkin satu penggal atau baru, biasanya kan dalam satu ada pohonnya cara-caranya itu. Ada langkuk-langkuknya. Betul. Oke, kita. Jadi sebenarnya semua favorit nih Ustaz. Iya. Cuman yang lazim dibawakan kore-kore itu mungkin akan saya lantunkan beberapa ayat ya. Oke. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Masya Allah, sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah suaranya merdu sekali Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, semoga nanti diberikan kelancaran semuanya dan titip salam untuk keluarga di tanah air. Insyaallah. Kita semua. Doa kita juga semoga kita semua juga bisa menjadi min ahlil Quran. Amin, sama-sama kita semua. Buat Kita doa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam dari Maroko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput kopinya.